Mulai, Ustaz. Bismillah. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya itu tadi semuanya hanya mukadimah saja, belum masuk ke pembahasan inti dari makulat asyarah. Nah, baru ini musonif mulai membahas tentang definisi apa itu arad. Bahkan ini pun belum masuk, berarti definisi arad ini belum masuk sama sekali ke pembahasan makulatnya kan. Nanti jadi alurnya mukadimah ini sampai pembahasan arad nih, ahkamul arad. Nanti masuk apa itu jauhar, apa itu kam, apa itu kaif dan seterusnya. Fa'awwalun wa huwa al-aradu lahu, enggak pakai ma. Tipe nih. Bisa jadi enggak tipe tapi garis buka kurungnya mundur ke lahu. Oh iya. Fa'awwalun wa huwa al-aradu ma lahu wujudun qama bil ghairi. Jadi arad itu apa? Arad itu adalah ma lahu wujudun qama bil ghairi. Berarti apa? Mawjudun qama bil ghairi, itu aja. Mawjudun qama bil ghairi. Asyartu bihadza ila qaulil mawaqifi fi ta'rifil aradi amma 'indana fa mawjudun qa'imun bi mutahayyiz. Jadi kata syarih di sini saya mengisyaratkan dengan ucapan ini kepada ucapan penulis mawaqif ketika mendefinisikan arad. Amma 'indana, adapun menurut kami di situ maksudnya Asy'ariyah. Amma 'indana ay al-Asy'ariyah. Fa mawjudun qa'imun bi mutahayyizin. Maka definisi arad itu mawjudun qa'imun bi mutahayyiz. Jadi maksud qama bil ghairi adalah apa? Qama bi mutahayyiz. Mawjudun qama bi mutahayyiz. Di sini ada lafaz qama bi. Apa sih arti qama bi? Atau al-qiyam bil ghairi itu artinya apa? Al-qiyam bil ghairi ini ada khilaf antar ulama dalam mendefinisikan. Ada yang mendefinisikan al-qiyam bil ghairi itu dengan at-tabaiyah fit tahayyuz. Ada yang mendefinisikan dengan al-ikhtisas an-na'id. Apa itu at-tabaiyah fi tahayyuz? Ini gampang kayaknya. At-tabaiyah fi tahayyuz apa? Mengikuti dari segi tahayyuz. Gitu ya. Berarti gini, mawjudun qa'imun bi mutahayyiz berarti apa? Berarti arad itu adalah sesuatu yang mawjud yang mengikuti kepada mutahayyiz. Ya. Mutahayyiz bidzat itu jauhar. Mengikuti dari segi apa? Dari segi tahayyuznya, gitu ya. Jadi warna itu mengikuti tubuh fit tahayyuz, dari segi tahayyuznya. Mana tahayyuz? Tahayyuz itu menempat. Tahayyuz itu akhdhul haiz, yang mempunyai tempat. Jelas ya? Ini makna qama bi. Ini penting sekali, makna al-qiyam bil ghair. Al-qiyam bil ghair itu apa?
Ada yang mengatakan at-tabaiyah fi tahayyuz artinya apa? Mengikuti dari segi penempatan. Berarti maujudun qaimun bi mutahayyiz artinya apa? Maujudun tabi'un lil mutahayyiz bidzati fi tahayyuz. Gitu ya, kalau mau kita panjangkan, arad itu maujudun tabi'un lil mutahayyiz bidzat fi tahayyuz. Siapa itu mutahayyiz bidzat? Mutahayyiz bidzat itu jauhar. Jauhar itu mutahayyizun bidzatihi. Gitu ya. Maka arad yang mengikuti jauhar, yang mana jauhar itu mutahayyizun bidzat, mengikuti dari segi tahayyuznya, mengikuti dari segi akhdhul haiznya, itu bisa disebut bahwa arad itu qama bihi li'annahu tabi'un lahu fi tahayyuz. Gitu ya. Karena arad itu tabi'un lil jauhar fi tahayyuz, maka arad itu qama bil jauhar. Gitu ya. Ada yang mengatakan enggak. Al-qiyam bil ghair artinya al-ikhtisas an-na'id. Apa itu al-ikhtisas an-na'id? Al-ikhtisas an-na'id itu artinya apa? Ketika sesuatu berdiri di sesuatu yang lain, sesuatu yang pertama menjadi sifat bagi sesuatu yang kedua. Contoh gini. Warna putih berdiri di kertas, qama bi al-waraq, berdiri di kertas dengan gambaran warna putih itu menjadi sifat dan kertas itu menjadi mausuf, sehingga kita bisa bilang kertas itu putih. Itu adalah al-qiyam bil ghair menurut pendapat kedua. Jadi al-ikhtisas an-na'id artinya apa? Artinya ayyahtassa al-awwalu bitsani bihaitsu yasiru al-awwalu na'tan litsani wasani man'utan. Sekali lagi nih. Apa itu al-ikhtisas an-na'id? Ayyahtassa al-awwal bitsani atau ayyahtassa syai'un bi akhar bihaitsu yasiru al-awwalu na'tan wasani man'utan. Contohnya apa? Contohnya qiyamul bayadi bil waraq. Karena qiyamul bayad bil waraq itu apa? Ayyahtassa al-bayadu bil waraq bihaitsu yasirul bayadu na'tan wal waraq man'ut. Gitu ya. Itu makna al-qiyam bil ghair menurut kelompok ini. Nah, maka dalam keadaan seperti itu sah dikatakan bahwa al-bayad qama bil waraq. Jadi yang kita bahas arti dari qama bi-nya ini, gitu ya. Nah, di sini berarti definisi arad yang dipilih apa? Maujudun qaimun bi mutahayyizin, kalau mau zaman bi mutahayyizin bidzat, yaitu jauhar. Gitu ya. Tapi secara makna lafzi enggak? Khilaf lafzi enggak apa? Enggak, ada efeknya. Nah, lihat di sini. Jadi ini apa? Ta'rif arad dengan seperti ini itu adalah ta'rif menurut Asy'ariyah. Apakah semua Asy'ariyah sepakat dengan ta'rif ini? Enggak. Ini ta'rif yang dipilih dari beberapa ta'rif versi Asy'ariyah. Kita baca sini. Amma indana di sini ayil Asy'ariyah fa mawjudun qaimun bi mutahayyiz. Qala Sayyid fi syarhihi, Sayyid Syarif Al-Jurjani dalam syarah Mawaqif mengatakan, hadza, apa itu hadza? Itu ta'rif mawjudun qaimun mutahayyiz huwa al-mukhtar fi ta'rifihi, adalah pendapat yang dipilih mengenai definisi arad. Pendapat yang dipilih. Oh, berarti kalau pendapat yang dipilih berarti ta'rif Asy'ariyah ada banyak dong. Iya, ada 3 ta'rif dalam mazhab Asy'ariyah, dan yang dipilih adalah ta'rif yang ini. Nanti baca aja di ta'liqan. Ada 2 ta'rif lain, apa saja itu silahkan dibaca sendiri. Kenapa ta'rif ini yang dipilih? Li'annahu kharaja minhul a'dam was-sulub. Bedanya apa? Kalau al-a'dam itu apa? Intifa'u syai' fi nafsihi. Kalau as-sulub apa? Al-hukmu 'ala syai' bi annahu 'adami. Jadi kalau sulub itu menghukumi sesuatu bahwa dia adami, hukum. Sedangkan al-'adam ketiadaan itu sendiri. Jelas ya? Enggak ada duit. Adamun nuqud, itu adam. Tapi menghukumi bahwa duit tidak ada, itu salb, gitu ya.
Jadi al-adam was-sulub bukan arad. Al-adam was-sulub bukan arad. Idh laysat mawjudah, karena dia tidak punya wujud, sedangkan arad itu mawjudun qaimun bi mutahayyiz. Wal jawahiru, jawhar juga keluar dari definisi. Kenapa? Idh hiya ghairu qaimatin bi mutahayyizin, karena jawhar itu tidak qaim bi mutahayyiz. Karena jawhar itu mutahayyizun bi dzatihi, gitu ya. Wa kharaja aidan dzatur rabb wa sifatihi wa sifatuhu. Dan juga definisi ini mengecualikan zat Allah dan sifat-sifatnya. Kenapa zat Allah keluar? Karena zat Allah tidak qama bil ghair. Gimana sifatnya? Kenapa sifatnya keluar? Bukankah sifat Allah itu qama bi dzatillah? Iya. Sifat Allah qama bi dzatillah. Tapi zat Allah tidak mutahayyiz, sehingga sifat Allah tidak qaimun bi mutahayyiz. Jelas ya? Sifat Allah tidak qaimun bi mutahayyiz karena Allahnya tidak mutahayyiz. Jelas ya? Ta'rif lain mana? Lihat di situ halaman 48 nomor 5. Ai khilafan li ta'rifi ba'd al-asy'ariyah annahu ma kana sifatan li ghairihi. Ini tarif kedua. Menurut Asy'ariyah, arad adalah makana sifatan li ghairihi. Fa yakunu syamilan li sifatil bari wal adam was-sulub. Ini tarif ini lemah. Kenapa? Karena mencakup sifat Allah dan mencakup al-adam was-sulub, sifat salbiyah, gitu ya. Nanti disebut arad, sifat Allah disebut arad, ya kan? Wa kadza khilafan li ba'd al-mu'tazilah haitsu 'arrafuhu bi annahu ma la wujida laqama bi mutahayyizin. Dan tarif selanjutnya, ini tarifnya sebagian Mu'tazilah berarti ya. Mereka mendefinisikannya bahwa arad itu ma la wujida laqama bi mutahayyizin, sesuatu yang andai dia ada dia akan qaimun bi mutahayyizin. Wa yaridu 'alaihi anna al-fana' arad. Definisi ba'dul Mu'tazilah ini lemah. Kenapa? Karena nanti fana disebut arad. Kenapa? Wa yaridu 'alaihi annahu al-fana' aradun wala wujida lam yutasawwar mujama'atuhu lil jauhar. Ya. Jadi ini kalau fana itu arad, ya. Wa yaridu 'alaihi anna al-fana arad. Kalau fana itu arad, nanti nggak masuk ke dalam definisi, sehingga definisinya tidak jami'. Kenapa? Karena tidak mencakup fana 'alal qawli bi annahu arad. Kenapa? Karena fana itu andaikan dia ada, dia tidak akan qaimun bi mutahayyiz, karena fana itu hancur artinya. Bagaimana hancur kok qama bi syai'in? Enggak bakal dia yujami' lil jauhar gitu ya. Tapi sebetulnya gini, fana itu bukan arad. Ya. Fana itu bukan arad, sehingga tidak ada sesuatu, nggak sah kalau kita bilang fana itu melemahkan definisi ba'dul Mu'tazilah, karena fana bukan arad. Gitu ya. Fana itu amr i'tibari, ketika suatu rusak kok kita anggap dia fana, gitu kan? Kemudian andai fana arad, andai fana itu arad, maka fana itu akan melemahkan definisi ini dan akan melemahkan definisi yang kita pilih. Jelas nggak? Kalau fana itu arad, sama aja. Mawjudun qaimun bi mutahayyiz tidak mencakup fana. Sekali lagi, andai fana arad, apakah sah fana disebut mawjudun qaimun bi mutahayyiz? Enggak sah. Kenapa? Karena dia layak bi mutahayyiz. Gitu ya. Udah. Selanjutnya, apa itu makna qama bil ghair? Kenapa ini dibahas? Karena kita membahas definisi arad, ma lahu wujudun qama bil ghair atau mawjudun qaimun bi mutahayyiz. Apa itu al-qiyam bil ghair? Huwa al-ikhtisas an-na'id, sudah kita jelaskan, awit tabaiyah fi tahayyuz, atau mengikuti dari segi tahayyuz. Apa itu tahayyuz? Asdul haiz, ya. Wal awal, mana yang awal? Al-ikhtisas an-na'id huwa sahih, itu adalah definisi yang benar, tapi itu menurut siapa? Menurut Sayyid Syarif, ya. Menurut Sayyid Syarif. Kenapa definisi awal yang benar? Al-ikhtisas an-na'id yang benar. Kenapa? Karena sifat Allah qama bi dzatillah.
Sekali lagi, definisi yang pertama mana itu? Al-ikhtisas an-na'id. Itu definisi yang benar. Kenapa? Menurut Syekh Syarif. Kenapa? Karena sifat Allah itu qama bi dzatillah. Kalau kita katakan qama bi artinya tabaiyah fi tahayyuz, maka sifat Allah tidak masuk ke situ. Kenapa? Karena sifat Allah tidak tabaiyah fi tahayyuz, padahal dia qama bil ghair. Jangan ya? Saya lagi, sifat Allah qama bil ghair enggak? Bisa di. Qama bil ghair kan? Yaitu qama bi dzatillah. Iya. Tapi apakah sifat Allah tabaiyah fi tahayyuz? Enggak, karena Allah tidak mutahayyuz. Iya. Berarti kalau kita tafsirkan qiyam bil ghair itu dengan tabaiyah fi tahayyuz, jami' atau tidak? Tidak jami'. Kenapa? Karena tidak mencakup sifat Allah. Ya, kita nggak ngomongin Arab, kita ngomongin makna qiyam bil ghair. Memang sifat Allah bukan Arab. Tapi sifat Allah itu qama bil ghair, yaitu zat Allah. Nah, tapi kalau kita katakan qiyam bil ghair itu al-ikhtisas an-na'id, maka sah dikatakan sifat Allah itu qama bi dzatillah. Kenapa? Karena maknanya ayyahtassa sifatullahi bi dzatillah bihaitsu yasiru bihaitsu tasiru sifatu na'tan wa dzatullahi man'utan. Nah, selanjutnya ini pembahasan lughah. Di syair beliau bilang apa? Fa awwalul lahu wujudun qama bil ghair. Lafaz ghair ketempelan al. Oh iya. Lafaz ghair ketempelan al. Alnya al apa ini? Wa idkhalu al ala ghair jaizun 'inda ba'dihim. Memasukkan al ke dalam ghair itu boleh menurut sebagian ulama, wa in kanat mughilatan fil ibham, meskipun ghair itu tetap mubham banget gitu ya. Mughilatan fil ibham itu syadidatul ibham. Kenapa boleh memasukkan al ke dalam ghair? Karena ada bandingannya. Maksudnya apa ada bandingannya? Ada adawatu ta'rif lain yang masuk ke dalam ghair. Jadi gini logikanya. Kalau adawatu ta'rif lain bisa masuk ke dalam ghair, harusnya al bisa masuk nggak? Iya. Bisa masuk. Ada adawatu ta'rif lain yang masuk ke dalam ghair. Apa itu? Al-idhafah ilal ma'rifah. Al-idhafah ilal ma'rifah, yaitu dalam firman Allah SWT, ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Boleh nggak mengidhafahkan ghair kepada al-maghdub? Boleh, buktinya ada di Quran. Oh, berarti boleh. Ghair itu ketempelan adawatu ta'rif yang bentuknya al-idhafah ilal ma'rifah. Gitu ya. Kalau gitu ghair boleh ketempelan al. Gitu ya. Karena sama-sama dua-duanya adawatu ta'rif. Kama usifa bihal ma'rifatu fi qawlihi ta'ala ghairil maghdubi 'alaihim li'annaha ashbahatil ma'rifata bi idafatiha ila al-ma'rifah fa'umilat mu'amalataha wa usifat bihal ma'rifah. Walamma hasala syabahu bidzalik, karena ada kemiripan antara idhafah dengan al, disebabkan hal tersebut jaza ayyadkhulaha ma yu'aqibul idhafah wa huwa al, gitu ya. Wal atharuna 'alal man'i, tapi kebanyakan ulama menolak, enggak boleh ghair itu dimasuki al li'adamil faidati fi idkhaliha, karena faidah. Tetap aja. Kan al itu untuk Mubham juga. ya mubham juga. Idza takhsis bi idkhali adati ta'rif 'alaiha bi khilafi idhafati fatufiduha takhsis bil ma'na. Intaha bil ma'na min al-misbah. Misbah apa ini? Syarhus Sayyid Asy-Syarif 'ala Miftahil 'Ulum lis-Saka. Bukan misbahnya Al-Fayumi. Karena ini kan kutub lughah. Kalau ini kan bahas lughah. Kalau disebutkan misbah, yang mutabadir itu misbahnya Al-Fayumi, yang merupakan kamus. Oh, ternyata ini nggak ada di kamus Al-Fayumi. Nah, banyak ini bahasan seru-seru nih. Gimana dong? Seru banget. Lanjut. Lanjut. Wa'lam
i'lam anna lil a'radi ahkaman. Nah, ini hukum-hukum a'rad. Hukum-hukum a'rad. Pertama, hukum yang disepakati. Apa hukum yang disepakati? Annaha la tantaqilu min mahallin ila mahallin akhar. Enggak bisa a'rad itu pindah ke tempat lain. Misal putih yang ada di buku pindah ke tembok, enggak bisa. Jelas ya? Selanjutnya, annahu la yaqumu 'aradun bi'aradin. Tidak bisa 'arad berdiri di atas 'arad menurut mutakalimin. Khilafan lil falasifah, tapi boleh menurut falasifah. Selanjutnya, nah ini jadi gini, yang pertama itu ittifaq. Yang kedua khilaf antara mutakalimin dengan falasifah. Yang ketiga itu khilaf antar mutakalimin itu sendiri. Wa minha annahu la yabqa zamanain. Arad itu tidak bertahan dalam dua zaman. Wa ilaihi dhahaba al-Asy'ari wa man tabi'ahu. Jadi gini, gambarannya gimana? Putih yang ada di kulit saya pada detik sekarang itu bukan putih yang ada di kulit saya di detik selanjutnya. Gitu ya. Karena arad itu layak kuasa zamanain. Ini warna yang ada di tembok ini nih di detik sekarang menghilang dan langsung digantikan oleh ini warna apa? Oranye. Merah lah. Jadi merah yang ada di tembok ini di detik sekarang punya wujud, kemudian hilang, kemudian wujud lagi, kemudian hilang, dan seterusnya. Ala ta'aqub. Saking cepatnya pergantian itu tidak terasa oleh kita menurut Al-Asy'ari. Menurut Abul Hasan Al-Asy'ari. Jelas ya? Jelas. Itu maksud al-arad la yabqa zamanain. Kenapa begitu? Soalnya gini. Makhluk Allah butuh nggak kepada Allah? Butuh kepada Allah. Apa yang membuat makhluk Allah butuh kepada Allah? Menurut Imam Asy'ari yang membuat makhluk itu butuh kepada Allah hudutsuhu. Ya. Kaunuhu haditsan. Posisi dia sebagai sesuatu yang hadis. Posisi dia sebagai sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Nah, itu menurut Al-Asy'ari. Jadi sabab ihtiyaj al-makhluk ilal bari hudutsuhu. Kemudian Imam Al-Asy'ari dibantah, diprotes. Wahai Imam Asy'ari, kalau sebab butuhnya makhluk kepada Allah itu hudusnya, berarti makhluk itu ketika dia tidak ada kemudian ada, udah nggak butuh lagi. Nggak butuh lagi kan? Kenapa? Karena yang buat dia butuh itu hudusnya. Dijawab oleh Imam Al-Asy'ari, enggak begitu. Karena makhluk ini tersusun dari jauhar dengan arad. Jauhar iya dia ya baqa. Gitu ya. Tapi syarat jauhar itu ya baqa harus ada aradnya. Karena tidak ada jauhar tanpa arad. Gitu ya. Tidak ada jauhar tanpa arad. Jadi syarat baqaul jawahir itu wujudul arad. Jelas ya? Nah, kata Imam Al-Asy'ari, arad ini la yabqa zamanain. La yabqa zamanain. Melainkan dia hilang ada. Sehingga apa? Sehingga kalau a'rad ini selalu hudus. Berarti a'rad selalu butuh enggak pada Allah? Ya. Selalu butuh pada Allah. Nah, kalau gitu jauhar yang syarat baqanya itu bibaqail a'rad selalu butuh juga kepada Allah. Bedanya apa? A'rad butuh kepada Allah bila wasithah. Jauhar butuh kepada Allah biwasitati tajadudil a'rad daiman, gitu ya. Nah, makhluk tersusun dari dua ini. Jadi makhluk akan selalu butuh kepada Allah. Kenapa? Karena itu tajadudul a'rad. Ada itu di syarah hikam. Jadi makhluk Allah itu intinya makhluk itu butuh kepada Allah. Pertama dari segi dia mewujud dari adam ke wujud itu butuh kepada Allah. Yang selanjutnya makhluk itu butuh kepada Allah. Ini apa? Makhluk butuh kepada Allah ibtidaan wa dawaman. Ibtida supaya dia wujud. Dawaman supaya dia apa? Supaya Allah la yaqta' anhu al-imdadat. Gitu ya. Nah,
Jadi kalam al-Asy'ari ini menggambarkan kepada kita betapa besarnya kebutuhan seorang makhluk kepada Tuhan. Yang kenapa? Karena ini warnanya selalu mutajadid daiman gitu ya. Udah jelas loh. Wa minha annahu la yabqa zamanain wa ilayhi dhahaba al-Asy'ari wa man tabi'ahu li'annahum qalu as-sababul muhwiju ila al-mu'athir huwa al-huduts. Oke, kalau sebab al-muhwij ila al-mu'athir adalah hudus, bisa dibantah. Apa bantahannya? Falazimahum istighna'ul 'alami hala baqaihi 'anis shani'. Ini bantahan nih. Falazimahum ini bantahan kepada kalam al-Asy'ari ya. Kalam yang mana? Kalam yang mengatakan bahwa as-sabab al-muhwij ila al-mu'athir adalah hudus. Dibantah apa bantahannya? Bantahannya istighna'ul 'alam hala baqaihi 'anis shani'. Fadafa'u, dibantah bantahan tersebut. Apa jawaban bantahan itu? Fadafa'u dzalika bi anna syarata baqa'il jauhar huwa al-'arad wa huwa mutajaddidun muhtajun ila al-mu'athir daiman. Fal jauhar muhtajun ilaihi biwasitatihi fala istighna'a aslan. Jelas ya? Wa qalatil falasifah bi baqa'il 'arad. Falasifah mengatakan al-'arad yabqa zamanain. Wa minha anna al-'arad al-wahid bi-syakhs la yaqumu bi mahallain bid-darurah. Jadi arad yang wahid bi-syakhs ini nih, arad yang ada di sini nih, warna yang ada di sini enggak bisa dia yakum di mahallain. Dia berada di tempat lain dan kita katakan ini warna yang sama bi-syakhs, bukan bin-naw'. Kalau bin-naw' ya, ini yang ini coklat, yang ini coklat. Sama dari segi kecoklatannya, dari segi naw' coklatnya. Tapi bisyakhs, yaitu itu juga nggak bisa. Jelas ya? Makanya ini disebut apa dalilnya? Bid-darurah, daruri ini. Nggak perlu mikir, nggak ada khilaf. Jelas ya? Walidzalika najzim bi anna sawad al-qa'ima bi hadzal mahal ghairu sawadil qa'imi bil mahal al-akhari wa la farqa bainahu wa baina jazmina bi anna al-jisma la yujad fi makanain. Sama. Enggak mungkin dafa yang ada di sini ada di ruangan lain. Enggak. Nah, ini sebetulnya coba dilihat-lihat itu hukum arad mana yang perlu dijelaskan lebih. Jauhar tapi yabqa zamanan enggak? Ya. Berarti yang maksudnya arad layak buka zamanin itu kan kata Asy'ariyah dengan dalil hudus. Semisal hudusnya di awal gitu. Apa? Saya juga nggak tahu sih mahal nizanya di mana maksudnya, tapi kalau semisal kayak warna ini nih hudusnya di awal gitu. Misalnya pas dicat ya udah setelah itu ya kok zamanin. Enggak, kalau menurut saya enggak gitu. Menurut Imam Asy'ari enggak begitu. Itu menurut falasifah. Menurut falasifah yang bukan zamanin. Jadi kalau kata Imam Asy'ari ini warna yang ada di sini sebetulnya bukan warna yang sama 1 jam sebelumnya. Warna 1 jam sebelumnya itu udah hilang, tapi ada lagi gitu. Nah, ini ngefek kaki dah kan. Maksudnya ketika saya pengen mengikuti kalamnya falasifah gitu. Maksudnya kayak gitu. Tapi ini banyak nanti implikasi hukumnya. Masalah al-arad dan al-zaman itu banyak implikasinya. Ini hukum global aja, tapi kalau kita masuk ke detail-detail akidah pasti banyak. Li'anna al-a'rad la tabqa zamanin. Li'anna al-a'rad la bakal diulang-ulang sering. Kita lihat di sini yang pertama, yang sepakat nih. La tantaqil min mahallin ila mahallin akhar. Jadi a'rad itu tidak bisa pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Kenapa begitu? Kita ambil aja lah satu dalilnya, itu dalil falasifah aja. Gini. Misal nih, warna yang ada di sini pindah ke sini. Kata falasifah disebut pindah kalau mahiyahnya itu juga. Gitu ya. Saya nih disebut pindah
kalau beneran saya yang pindah ke ruangan samping. Tapi kata falsafah, ketika warna yang ada di sini pindah ke zat lain, ketika itu sudah terjadi di tasyakhus yang lain, perwujudan yang lain. Jadi warna yang ada di sini bukan warna yang sama yang ada di sini. Itu mahiyat yang berbeda, sudah. Gitu, jelas ya? Selanjutnya, la yaqumu 'aradun bi'aradin. Nah ini kan aneh nih. Arad tidak bisa berdiri di atas arad yang lain. Padahal kan kita gini, misalkan harokah, gerakan, arad bukan? Arad kan? Kemudian kita bilang harokah syari'ah, gerakan yang cepat. Cepat itu sifat bagi gerakan apa sifat bagi tubuh? Cepat itu sifat bagi gerakan atau bagi tubuh? Sifat bagi gerakan. Oh, berarti ada arad yang namanya gerakan, ada sifat yang namanya cepat yang menempel di arad lain yang namanya gerakan, gitu ya. Secara zahir kan gitu. Kata tamu takalimin enggak bisa arad berdiri di atas arad. Apa dalilnya? Lihat di situ di bawah. Gini. Ini ada jauhar. Kemudian ada arad nempel ke sini, gitu ya. Kemudian ada arad lain nempel ke sini. Jauhar mutahayyiz bidzatihi, benar enggak? Ya. Arad itu tidak mutahayyiz bidzatihi. Ini kan arad dan ini juga arad. Ini arad, ini arad, gitu ya. Dua-duanya sama-sama ghair mutahayyiz bidzatihi. Kenapa kita bilang yang ini qaim dengan yang ini? Kenapa nggak sebaliknya? Ngerti nggak? Iya, iya. Ini satu, ini dua. Ini jauhar. Di sini yang mutahayyiz bidzatihi yang mana? Jauhar. Ini satu dua arad. Kita bilang satu koma bil jauhar, dua koma bi satu. Padahal dua-duanya tidak mutahayyiz bidzat. Kenapa enggak dibalik bahwa satu yang qaim dengan dua? Padahal dua-duanya tidak mutahayyiz bidzat. Ini kan namanya tarjih bila murajjih. Ya itu mustahil. Jelas ya? Makanya nggak bisa al-arad yaqum bil arad. Jelas ya? Falasifah mengatakan bisa. Buktinya apa? Harokah syari'ah. Gitu kan? Kita jawab, syari'ah itu umur i'tibariyah, bukan arad. Umur i'tibariyah ya bisa nempel di arad, nggak masalah. Yang masalah itu sifat wujudi yang disebut arad yang nempel di atas arad. Itu yang kita bilang nggak ada. Jelas ya? Selanjutnya al-arad la yabqa zamanai. Nah ini wah. Nah ini perlu mikir nih. Di sini dalilnya panjang sekali. Soalnya ini apa? Ini kalumnya Al-Asy'ari. Ini Al-Asy'ari itu bukan orang biasa. Emang omongannya apa? Aneh banget. Al-arad la yakum zaman ini warnanya masih ada. Iya, tadi mikir. Aneh kan? Nah, kita baca kalam Al-Asy'ari. Hapus. Ini dipejun. Shower bah. Terus Pak Haji
kalau arad itu hilang, kan kebalikan, kan gini ya, kalau arad itu la yabqa zamanain. Kalau salib ini. Hah? Kayaknya dari kalau salib. Seperti Sonic. Oh, muka mainan gitu-gitu. Minggir. Intinya gini, kita kan menyaksikan bahwa arad itu berubah, benar nggak? Di antaranya apa? Gerakan. Pukulan ini pasti hilang kan? Ya. Atau warna ini lama-lama hilang kan? Iya. Hilang. Dalilnya gini. Ini dalilnya. Lau baqiya al-'arad fi zamani tsani la baqiya fi zamani tsalits. Gitu ya. Iya. Tapi lakinnahu la yabqa fi zamani tsalits. Maka konsekuensinya al-'arad la yabqa fi zamani tsani. Kias apa namanya itu? Kias apa namanya? Lau baqiya al-'arad fi zamani tsani la baqiya fi zamani tsalits. Lakinnahu la yabqa fi zamani tsalits. Istisnai. Kias istisnai. Mungkin. Gitu. Tapi dia tidak yabqa fi zamani tsalits, maka dia la yabqa fi zamani tsani. Kita butuh dalil. Dalil mulazamah. Di sini kan ada mulazamah antara dua hal. Hal pertama apa? Baqaul 'arad fi zamani tsani itu mulazimun li baqail 'arad fi zamani tsalits kan? Iya. Gitu ya. Baqaul 'arad fi zamani tsani mulazimun li baqail 'arad fi zamani tsalits. Apa wajhul mulazamahnya? Wajhul mulazamahnya, dalilnya karena kalau la yabqa fi zamani tsalits berarti hilang fi zamani tsalits kan? Iya. Hilangnya fi zamani tsalits, apa alasannya? Hilangnya 'arad fi zamani tsalits, apa alasannya? Alasan pertama, zala bi nafsihi. Hilang dengan sendirinya. Oh, berarti zat 'arad itu sendiri menuntut dia hilang fi zamani tsalits. Kita jawab, kalau zatnya menuntut dia hilang, harusnya dia nggak ada sama sekali. Sejak awal gitu. Sejak awal nggak ada. Kenapa? Karena zatnya menuntut dia tidak ada. Kayak mustahil gitu. Ya, maka dzatiyan la yatakhallaf. Sesuatu yang sifatnya dzati tidak akan pernah takhalluf, nggak bakal ada hilang gitu ya. Jadi nggak mungkin zala binafsihi. Jelas ya? Jelas. Kalau tidak mungkin zala binafsihi, berarti tidak ada mulazamah antara Baqaul zaman. aduh. Ya berarti kalau tidak mungkin zala binafsihi, berarti ada mulazamah antara baqaul 'arad fi zamani tsani dengan baqa'u fi zamani tsalits. Karena gambaran dalilnya kalau dia ada fi zamani tsani, maka harus ada fi zamani tsalits. Tapi buktinya dia tidak ada fi zamani tsalits.
Kenapa kalau ada fi zamani tsani harus ada fi zamani tsalits? Karena kalau tidak begitu dia hilang fi zamani tsalits. Kenapa hilang fi zamani tsalits itu alasannya? Zala bi nafsihi, enggak mungkin. Gitu ya. Selanjutnya kemungkinan kedua, oke. Dia tidak zala bi nafsihi. Dia fi zamani tsalits tidak hilang dengan sendirinya, tapi dia fi zamani tsalits hilang karena ada arad lain. Hilang karena ada arad lain. Yang mana arad lainnya itu menghilangkan arad pertama bidzatihi, dengan zatnya dia sendiri tanpa ada iradah. Ngerti ya? Kayak api itu membakar bidzatihi, zatnya api itu sendiri menuntut pembakaran. Jelas ya? Jadi api itu bukan fa'ilun bil iradah, tapi fa'ilun bidzatihi. Gitu ya? Nah, kalau begini bisa diterima nggak oleh logika? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa diterima oleh logika? Arad yang baru dengan arad yang lama. Arad yang baru dengan arad yang lama. mana lebih kuat? Yang baru. Harusnya yang lama lebih kuat. Karena dia udah wujud. Karena dia udah menempat. Ya, menghilangkan arad yang baru itu namanya daf'un. Menghilangkan arad yang lama itu namanya raf'un. Oh iya. Ad-daf'u aqwa min ar-raf'i. Itu kaidahnya. Nah, ini unik. Nanti kalian kalau iseng-iseng tulis saja itu ya. Jadi kaidah ad-daf'u aqwa min ar-raf'i itu ada di ilmu fikih. Ada di ilmu fikih. Wa ad-daf'u aqwa 'indahum min raf'i fa zawju laysa athiman biman'i zawjatihi min fardhi hajjin qad wajab wal fisqu min imamatin badan hajab. Tadi ada fu gimana? Ad-daf'u aqwa min ar-raf'i. Iya. Ad-daf'u itu menghilangkan arad yang baru. Ar-raf'u itu menghilangkan arad yang sudah lama. Kalau di fikih, daf'un itu menolak sesuatu sebelum dia terjadi. Kalau raf'un itu menolak sesuatu setelah dia terjadi. Lebih gampang menolak sesuatu sebelum dia terjadi. Kalau ada suami, istrinya mau naik haji, dilarang sama dia. Kamu jangan naik haji, nggak dapat izin dari saya. Ulama Syafi'iyah sepakat nggak sah si istri naik haji. Tapi kalau istrinya sudah naik haji, sudah ihram, suaminya bilang, kenapa kamu haji? Kamu nggak boleh haji lah. Saya tidak mengizinkan kamu naik haji. Itu namanya apa? Namanya raf'un. Ulama khilaf, istrinya boleh tahallul atau enggak. Gitu ya. Nah, tuh. Hubungan apa? Kaidah logika dengan kaidah fikih. Nanti tulis di buku ya. Kesini. Nah, lihat sini. Jadi ini nggak bisa diterima oleh logika. Kenapa nggak bisa diterima oleh logika? Mana bisa sesuatu yang baru datang menghilangkan sesuatu yang udah lama, gitu ya. Orang lama lebih kuat. Ya, makanya banyak CLBK sama mantan tuh karena orang lama. Berarti kuat di sini tuh apa? Bukan masalah baru lamanya gitu bang. Tadi kaidah itu ya. Iya, kaidah itu. Oh. Karena dia pertama dia sudah istiqrar. Dia punya kekuatan. Andai pun kekuatannya setara, kenapa kita bilang yang baru menghilangkan yang lama? Ini tarjih bila muraji. Oh iya. Gitu ya. Jadi ini nggak bisa diterima oleh logika. Yang ketiga, zala bididdihi al-mu'dim bi iradatihi.
Iradatil awal apa sani? Atsani. Jadi ada arad baru yang menghilangkan arad yang lama dengan iradah arad yang baru. Bisa diterima oleh akal nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena iradah tidak bisa berkaitan dengan sesuatu yang adami, hilang. Iradah itu apa? Takhsis al-mumkin bi ba'dhi ma yajuzu alaihi, yang kemudian jadi tolak ukur kudrah dari segi ijad. Dan ulama mengatakan kudrah itu tidak berkaitan dengan i'dam. Yang rajih, kudrah tidak berkaitan dengan i'dam. Kudrah itu hanya mengijad. Maka ketika makhluk itu hilang, ta'alluqul kudrahnya yang terputus, bukan kudrah mengi'dam. Gitu ya. Jadi ini nggak bisa diterima oleh logika. Kenapa? Karena iradah yang berkaitan dengan kudrah juga iradah la tata'allaq bi'adam. Sedangkan ini apa? Ini berkaitan dengan adam, menghilangkan arad yang lama. Asan itu adam gitu saja. Hah? Asan itu awalnya adam gitu. Al-awwal. Oh. Asani mengi'dam yang awal kan? Iya. Dengan iradah dia, iradah nggak berkaitan dengan i'dam. Jelas ya? Kemungkinan terakhir, nah ini kenapa saya jelaskan. Sehingga saya ini nggak jelasin sama Mustafa waktu itu. Saya jelasin supaya tahu isi kalamnya Al-Asy'ari. Isi kalamnya Al-Asy'ari. Kemungkinan keempat, arad di zaman ketiga menghilang karena bizawali syarti wujudihi, syarat wujudnya hilang. Sekarang kita lihat syarat ini, syarat wujudnya ini. Syaratnya ada dua kemungkinan, jauhar dengan arad. Ya, saya ulang lagi nih. Arad di zaman kedua ada, di zaman ketiga tidak ada kan? Kenapa tidak ada di zaman ketiga? Karena syarat wujudnya nggak ada. Apa syarat wujud arad itu? Apakah dia jauhar atau arad? Kalau syarat wujud arad itu jauhar, daur nanti. Kenapa? Karena syarat wujud jauhar arad, atau syarat baqaul jauhar itu arad. Sekarang kita mau bilang di sini syarat baqaul arad jauhar. Muter nggak? Muter, batil. Jadi nggak bisa kalau jauhar. Gitu ya. Kemungkinan selanjutnya, syarat baqa arad ini adalah arad. Syarat kemungkinan keempat nih. Kenapa arad di zaman ketiga hilang? Karena syarat wujudnya tidak ada. Apa syarat wujudnya? Bisa jauhar? Nggak mungkin. Bisa arad. Nah, arad ini, arad yang merupakan syarat arad. Kenapa dia baqi? Kenapa tidak hilang? Gitu ya. Supaya dia baqi harus punya syarat, ya kan? Supaya dia baqi harus punya syaratul baqa. Apa syarat baqanya? Ima jauhar, ima arad. Arad jauhar nggak mungkin. Arad begitu lagi. Kenapa dia baqi? Jauhar arad. Ima dan tasalsul. Jadi semua ihtimalat ini tidak bisa diterima oleh logika. Gitu ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kalau dia ada di zaman tsani, harus ada di zaman tsalits. Jadi kesimpulannya talazum antara dua hal ini. Apa itu? Kalau ada di zaman tsani, harus ada di zaman tsalits. Kenapa? Karena kalau tidak ada di zaman tsalits, apa alasannya? Tidak keluar dari empat ini dan semuanya batil.
Jadi nggak ada alasan untuk mengatakan dia ada di zaman tsani, tidak ada di zaman tsalits, nggak ada alasannya. Harus tuh kalau ada di zaman tsani, ada di zaman tsalits. Sedangkan dia tidak ada di zaman tsalits bil musyahadah. Gitu ya. Nah, berarti lau baqiyal arad fi zaman tsani, baqiya fi zaman tsalits. Lakinnahu la yabqa fi zaman tsalits. Fala yabqa fi zaman tsani. Itu namanya qiyas istitsnai. Durub yang mana itu? Itu durub istitsna naqid at-tali. Istitsna naqid at-tali, natijahnya apa? Natijahnya adalah naqidul muqaddam. Muqaddamnya apa? Lau baqiya al-'arad fi zaman tsani. Itu muqaddamnya. Kebalikannya apa? La yabqa fi zaman tsani. Gitu ya. Gimana? Qala sahih sulam mana? Wasulamu Fa in yakun syartiyyu dzat yasali anta jawad'u dzaka wad'a tali. Wa raf'u talin rafa'a awwalin wa la yalzamu fi aksihi liman jala. Wa raf'u talin rafa'a awwalin. Marafa' tali melahirkan rafa' muqaddam. Istitsna'u naqidit tali melahirkan naqidul muqaddam. Bertobatlah kepada Allah semuanya. Ya Allah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngecas cuk. Pas banget. Simpen. Simpen dulu Mi.